نفسه غدا في آخرته وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شهادة من أراد أن ينال شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم لقائه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. اللهم صل وبارك عليه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من آمن به. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Yang Allah muliakan para habaib, para syaraib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Wabil khusus yang kita muliakan guru kita, Guru Haji Muhammad Yan Nur. Mudah-mudahan juga beliau panjang umur, sehat badan, murah rezeki, tambah bini. Dua kan sudah tiga kan. Sebab ada pepatah mengatakan bila seorang laki-laki mempunyai 4 istri itu disebut Superman. Bilanya 4 Superman, super itu orang hebat. Orang hebat artinya bila 4 sudah. Bila 3 gentleman. Bila 2 real man. Bila 1 cemen. Bila kada bisi bini kada kawin no comment. Artinya kada tahu apa masalah jadi kada kawin. Nah, itu pikiran sorong aja udah. Nah jadi alhamdulillah wa syukurillah kita ucapkan pada malam ini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya majelis sebulan sekali ini, majelis manaqib Siti Khadijah radhiyallahu anha yang diprakarsai oleh sahibul bait Haji Mas Dian Nur Alian Nur, Mas Dian Nur, Alian Nur yang masyhur dikenal dengan Haji Tomat. Mudah-mudahan beliau panjang umur juga, murah rezeki, selalu istiqomah dalam majelis ini karena manfaatnya sangat besar. Di satu tempat, di satu daerah ada majelis itu luar biasa, rahmat Allah turun di tempat ini insyaallah. Karena majelis ilmu yang kita setiap lewat di satu majelis, di satu ilmu ini disuruh kita mampir dan singgah. Kita disuruh singgah oleh Rasulullah SAW bila ada majelis ilmu, majelis zikir yang Rasulullah mengatakan idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala majlisul dzikri. Majlisul dzikir ya sudah pasti di dalamnya itu majlisul ilmu. Nah ini kita sangat bersyukur di satu tempat ada majelis seperti ini.
tidak sunyi daripada ilmu. Ilmu yang bakal menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Ini ilmu akhirat. Dunia akhirat akan selamat. Nah, jadi alhamdulillah dengan adanya majelis ini, masyarakat di kampung ini mendapatkan barokah dan mendapatkan ilmu yang akan menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Kalau tidak ada ilmu, bagaimana kita menuju akhirat? Tanpa adanya ilmu pengetahuan agama, kita akan buta segala-galanya. Buta segala-galanya, baik dunia maupun akhirat. Karena kita disuruh hendak dunia pakai ilmu, hendak akhirat pakai ilmu, dua-duanya pun pakai ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Jadi tidak boleh lepas daripada ilmu. Jangan sampai kita menjadi orang yang jahilun murakkabun. Jahil murakkab. Jahilnya kada ketulungan. Baik jadi orang jahil kah, baik jadi orang alim kah? Ya jelas, baik jadi orang yang berilmu, alim, tapi mengamalkan ilmu. Nah, ini ada syaratnya. Alim, amil. Nah, ini hati-hati juga. Nuntut ilmu, dapat ilmu, tapi kadang mengamalkan, bahaya lagi. Jahil berbahaya, alim berbahaya. Alim bisa disiksa, jahil apalagi. Karena tahu apa-apa, ranjah buta tadi dihukum oleh Allah SWT. Dan tidak ada alasan bagi orang yang jahil karena menuntut ilmu di zaman sekarang. Banyak majelis, banyak ilmu, banyak guru, banyak pondok, banyak madrasah, di mana-mana ada. Lalu kita kadang nak menuntut, lalu pada alasan jahil, kada tahu apa-apa, dusta. Dusta itu. Nah, jadi hati-hati jadi orang jahil, jadi orang alim lebih lagi waspada. Karena alim ghairu amil mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Ini dalam kitab Zubad, Ibnu Ruslan mengatakan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Ini bahayanya orang yang alim, berilmu sudah, hafal itu hafal ini, apalagi hafal Quran, hafal tafsir, hafal hadis, banyak di kepalanya sudah ilmu, tapi lam ya'malan bi ilmihi, tidak mengamalkan dengan ilmunya, mu'adzabun, dia akan disiksa oleh Allah min qabli ubadil wasan, sebelum penyembah berhala. Kan badahulu pada penyembah berhala disisa oleh Allah. Penyembah berhala, orang yang musyrik mensekutukan Allah, diduliakan siksaannya. Tapi nang alim, nang ghairu amil, tidak mengamalkan ilmunya, akan disiksa oleh Allah badahulu. Nah, jadi orang alim hati-hati, harus amalkan ilmunya. Dan orang yang alim tidak bisa disebut alim tanpa mengamalkan ilmu. Alim nang kayak apa aja hebatnya, itu kada kawal lagi disebut alim. La yakunul mar'u aliman, la yakunul alimu aliman hatta yakuna bi'ilmihi amilan. Nah, orang alim itu tidak bisa disebut sebagai orang alim hatta yakuna bi'ilmihi amilan, sehingga dengan ilmunya tadi dia mengamalkannya. Nah, jadi biar alim nang kayak apa aja, mun kada mengamalkan ilmunya, kada kawa disebut alim, karena ghairu amil. Sedangkan tadi Ibnu Ruslan pun ancamannya dalam kitab Zubat, disiksa lebih dulu daripada penyembah berhala, sekalipun dia alim. Lalu pertanyaannya adalah, guru dia orang alim kada mengamalkan ilmunya? Adalah kira-kira? Banyak hanya dapat ilmu untuk kepentingan, untuk sesuatu, baik pribadinya, keluarganya, golongan dan lain sebagainya. Nah, jadi ada memang salah dari awal
niat menuntut ilmu dari pertama salah sudah. Ada yang kadang-kadang menuntut ilmu tujuannya liyumariya bihis sufaha. Ada yang tujuannya menuntut ilmu liyubahiya bihil ulama. Jadi bermacam-macam. Jadi tergantung niat pertama dia menuntut ilmu itu untuk apa. Menyetujuannya pertama untuk menyaingi ulama-ulama yang ada di daerahnya, nah ini bahaya. Liyubahiya bihil ulama, liyumariya bihis sufaha, apalagi untuk membodoh-bodohi orang yang bodoh, membunguli jangan mau aku pintar kayaknya aku bunguli beratan bubuhannya itu. Sudah tujuannya sudah salah bodoh-bodoh. Mau aku pintar alim kan ulama ada tuh menggir pada Anda. Nih aku nampak iyanya, nah inya nampak hebatnya. Imam di masjid anu itu kan bilang ada kakaruan bacaan tahlang tebujur, minggir aku nang maju kan aja. Nah, tujuannya sudah nang itu dulu menyombong. Nah ini bahaya, ini luar biasa. Kalau sudah ada di hatinya sedikit secuil ada kesombongan di hatinya, ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang ada di dalam hatinya mithqalu dzarrah, sebesar zarrah pun sedikit itu zarrah. Zarrah ini diibaratkan nih ada atap nang miris belobang, lalu siang hari matahari tembus di situ. Kita berjalan di bawahnya nih debu naik. Nah ada yang mengatakan zarrah sebesar itu halusnya dibanding debu. Ada yang mengatakan dibanding semut tirang, zarrah halus. Sehalus itu tuh disebut mithqalu dzarratin min kibrin, ada kesombongan di hatinya, la yadkhulul jannah. Kada masuk surga tuh orang. Pas dia sombong nangka itu mati, kada masuk surga. Ini beratnya hati yang sombong di dalam. Nah, sekalipun dia alim, sekalipun hebat, lalu sombong menyombongkan diri, bahaya. Disiksa tadi oleh Allah kan di akhirat. Kada manfaat ilmunya dunia akhirat. Nah, contoh sebagai contoh aja, iblis sombong waktu di surga, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala kada mau sujud lawan Nabi Adam. Yang mana para malaikat termasuk iblis di dalamnya disuruh sujud kepada Nabi Adam waktu Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata Tuhan kepada para malaikat semuanya, usjudu, sujudlah kalian semua, termasuk iblis di dalamnya diperintah untuk sujud. Sujud ihtiraman, menghormat kepada Nabi Adam. Yang menyuruh, yang memerintah ini Allah, Tuhan semesta alam. Semua para malaikat fasajadu, sujud. Semua para malaikat tunduk menghormat kepada Nabi Allah Adam karena perintah Allah. Tapi satu ada di antara mereka itu termasuk illa iblis nang kada mau sujud. Aba wastakbara, dia enggan sujud, kada mau sujud. Istakbar, sombong. Lalu digolongkan Tuhan iblis ini waka minal kafirin, termasuk orang nang kafir, ingkar kepada Allah. Nah, maka dari itu iblis diusir oleh Allah turun dari surga ke dunia. Nah ini intinya, orang nang sombong walaupun sekecil apapun sombong dari surga diusir ke dunia. Bagaimana orang yang di dalam dunia hendak dimasukkan Tuhan ke surga, ada kesombongan di hatinya? Tidak mungkin. Nang di surga aja sombong diusir, bagaimana nang di dunia sombong hendak masuk? Nah itu kalau kita berpikir secara sebaliknya. Wah, bujur jar Nabi tadi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Bujur jar Nabi, walaupun sedikit ada kesombongan mati kada masuk surga. Karena nang di surga tadi sombong diusir, bagaimana nang di dunia sombong hendak masuk? Nah inilah kadang-kadang kita kada sadar tuh dalam kehidupan sehari-hari kita, apapun kedudukan kita, pangkat jabatan kita, sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang ada kedudukan pangkat jabatan, sebagai orang yang kaya raya, sebagai orang yang terhormat dan lain sebagainya, jangan menyombongkan kedudukan, menyombongkan kehormatan, menyombongkan ilmu pengetahuan. Dilarang, tidak boleh, apalagi masalah ilmu.
Sebanyak apapun ilmu kita tetap dikatakan oleh Allah sedikit. Wa ma utitum minal ilmi nanggaring pina kuyuk nah itu orang pada hulu. Jangan-jangan nanggaring sehat. Banyak garing sehat pulang. Ajalnya belum sampai, nang mendadak banyak, apalagi ini tanda kiamat yang disebut Rasulullah, tanda akhir zaman, umat mati mendadak karena banyak. Nah kan sedikit kita mendadak mati itu. Ah, kada dahabarnya garing dah. Memang malakal maut dahabar lah lu sorong. Nak mencabut, mahadang nang garing, milihin nang garing-garing dulu. Kada memilih nang garing-garing malakal maut. Bila perintah Allah datang, ajalnya sampai, cabut ya Tuhan, cabut. Nah makanya kadang-kadang dalam keadaan sukar bukar kita kada sadar diri, langsung malakal maut datang. Kada pada pak cabutnya. Kadang ada yang lagi di kendaraan, ada lagi yang di jalan, ada yang lagi ngebut asik-asik, ada lagi yang mengganggu orang. Ini kadang-kadang anak muda yang kada tahu diri. Nah ini kadang-kadang hati-hati nih bagian pemuda-pemuda ada ya. Kalau lah nang hadir nang manuman nih pemuda-pemuda nang biasa hidup pemuda ini apa itu masih dalam keadaan labil kan, nah, hidup labil, hendak-hendaknya maunya sukanya beramai-ramai, bersenang-senang, berpoya-poya, mumpung masih muda aja, kesempatan urusan tobat kena umur 70 aja. Kira-kira sampailah 70 sorong umur bepender nangka itu umur 70 tobat ya. Kada melihatkah, kada mengambil iktibarkah kita nang setiap saat, setiap detik malakal maut mencabut nyawa orang, ada nang andom, ada nang tua, ada nang muda, ada nang bayi, ada nang baru lahir. Kada menunggu Tuhan, bila ajal tulisannya sudah Allah azali, tulisannya sudah Allah tetapkan sekian aja umurnya, mati. Nah ini kadang-kadang kada disadari itu. Apalagi malakal maut ini gerigitan melihat orang nang berucap seperti itu tadi, malah diincarnya, menunggu dia perintah Allah. Ya Allah, apabila juga pengen suruh cabutnya, nah ini gerigitan bangun sudah ini dalam malakal maut. Nang melihat ngebut kada kakaruan aja, mengganggu orang di kampung, sepeda motor ditukarkan bagus-bagus, sudah diulahkan oleh Jepang lah perusahaan, halus suara bunyinya, dihidupi kadang-kadang supaya kada mengganggu orang di jalan. Apalagi malam-malam balik pengajian, misalnya balik tengah malam, nah balik pengajian kada mengganggu masuk kampung, bunyi halus kadang-kadang. Dirobahnya, dimodifnya, knalpot bagus-bagus, saringannya ada supaya kada berbunyi, dicabutnya, nukar basah, digantinya, dinaikkannya pulang ke atas. Orang di bawah handakannya, dinaikkannya berbelok ke atas. Wow, begana hidupnya babunyi nyaring, brong 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 brong. Nah, benyaring tengah malam, bulik dicabutnya saringan tuh, nyaring babunyi. Kadakah daur bila bulik malam-malam masuk ke kampung, kasihan nang orang teguring sudah, hanya teguring dah, datang mengaung nih, menyumpah orang, astagfirullah, anak siapa ini aja bersepeda motor, mudahan terujuk. Nah itu akan kada baik. Mudahan tajungkang orang, kada jauh tajungkang bujuran. Mun orang doa sampai 2-3 buah rumah nang berdoa tuh mudahan tajungkang nih, mengganggu orang kuring. Apalagi nang kasihan tuh orang hanyar beranakan halus, bayi-bayi menangis malam-malam sudah, menyusuinya, kasihan umahnya tuh uyuh sudah, sampai sudah belukut sampai jam 12 malam. Hanya talapas, hanyar takalap mamanya, bayi tadi hanyar teguring juga, datang ngaung-ngaung tadi itu, tak ambung bayi ke pelapon. Tak ambung, jangankan bayi, nang tuhakin bisa takajut, bisa gugur di ranjang. Menyumpah tuh orang. Nah ini dosa nang kadi dirasa ini. Malakal maut mengincar tuh gerigitan, malakal maut nih, ya Allah cepat nih, apabila nih orang ini dicabut nih, dia malakal maut menunggu aja. Nah ya nang pas waktunya suruh Allah cabut detik ini juga, ya nang ditinjak
malakal maut tuh, pada cabutnya dulu, tinjaknya dulu sepeda motornya, rabau atau guling. Kada tarujok kayu, kada batu, kada timbul merabau, itu ditinjak malakal maut di belakang. Ini aja heran, tarujok kada sorong, kena batu kada, kena kayu kada, timbul kenapa nih merabau nih, ditinjak malakal maut. Sebelum dicabutnya tinjaknya dulu, bakal karasan tuh. Nah, jadi anak muda bakal karasan mencabutnya seperti mana orang memutik nyiur anum. Nyiur anum kalau digoyang nyiurnya, goyang aja itu behimat karena mau gugur nyiurnya. Mana kayak apa nyiur anum nih? Dinaiki, dipulas. Sekali aja mulas kada mau, 2 kali kada mau, 3 kali kada mau, kadang sampai 10 kali pulasannya, hanyar gugur. Gitulah anak muda nang dicabut roh nyawanya karena dia menyenyarik hidupnya di dunia, mengganggu orang aja, malakal maut gerigitan, dipulas oleh malakal maut, ditinjak ngalah dulu, hanya dicabutnya. Nah, itu bakal karasan mencabutnya anak muda ini. Menang kada kakaruan, menang tuh apa? Kada perlu bakal karasan nang Tuhan nih, macam nyiur Tuhan, kada usah digoyang-goyang nyiur, tiup angin ini gugur sorongan. Jadi malakal maut kadang kali maraki orang tua, celenginya mati udah. Takajut melihat malakal maut. Nah, itu ibaratnya tuh. Artinya pahamannya ini nang Tuhan harus sadar, nang anum pun harus sadar. Nang Tuhan menjadikan contoh teladan kepada nang anum, nang muda mengikutinya. Jangan sampai nang Tuhan menyontohkan pulang nang kada bagus lo nang anum. Ada aja pulang nang Tuhan yang umur 40 ke atas sudah menyontohkan nang kada bagus kalau nang anum. Apa istilahnya? Tuha keladi, makin Tuha makin gatal. Keladi gatal nggak bisa masak. Nah, itu istilahnya Tuha keladi, makin Tuha makin gatal. Kadang mencontohkan, malahan ini nang bebangat. Umur sudah 60 lebih, melewat umur Nabi udah 65, lewat Nabi udah, Nabi 63, ini 65, ada yang 70 sudah. Kepala sudah kada kelihatan lagi hirangnya. Artinya putih sebukuan kepala sudah. Itu tandanya sudah tuh banyak tuh. Tanda-tanda kiamat buat dirinya. Sudah putih sebukuan. Lihat, merasa anum aja lagi, merasa muda aja lagi. Mengambil semer sepatu cucu. Kalau semer sepatu nang hirang, semer sepatu cucu, mintalah cola aja. Cek apa kai? Ayo aja diam-diam nyawa aja. Bapak, menyemer. Nang putih dihirangi, merasa anum pak, ngolo berhirang dah, melilin rambut. Begitu pakai selawar jin, bulu jin, bulunya jin diambil. Bersepatu. Begitu minjam lagi sepeda cucu diinjam. Kalau bahar itu sepeda BMX, BMX ya. Lain NMAX, lain BMX dulu tuh sepeda kanak-kanak dulu, minjam culah ya. Nah kemana pian kai? Pina rapi banget nih, pina lain pada biasanya. Biasin, diam-diam, mengambilkan duit 20.000, nah cuy. Diam-diam lah, jangan dipadahkan non inilah, kai nak kawin pulang. Nah, anak kawin pulang aja sudah tua. Berubah penampilan, rambut putih dihirangi, berselawar jin tadi, ya benar muda pak jalan. Nah ini ngarannya Tuha kaladi ini. Makin Tuha makin jadi ini orang, makin gatal makin jadi pak. Kada sadar diri artinya. Hati-hati kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nang Tuha mencontohkan kepada nang anum mengikuti kepada nang Tuha, nang betul-betul istiqomah dalam hidupnya menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Dia Tuha sadar. Kesadaran ini mulai umur 40, insya Allah terus tuh sadar terus. Tapi kalau sudah lewat 40 kada sing sadaran, nah ini rusak.
susah kena untuk kembali ke jalan yang lurus. Biasanya terus itu sampai meninggal karena kada bawa obat, karena sudah lewat umurnya udah, kada mau balik, kada mau sadar, kada mau taubat. Ini berbahaya. Nah, ini bagi anak muda kalau mau mendapatkan keistimewaan, dapat naungan dan lindungan dari Allah di akhirat, di mana tidak ada naungan dan lindungan kecuali naungan Allah dan lindungan Allah. Siapa di antara mereka? Ada 7 golongan kata Tuhan. Kata Nabi SAW ada 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Pertama, imamun adil. Yang kedua, syabun nasha'a fi ibadatillah azza wa jalla. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang kelima, rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainahu. Yang kita ambil dari 7 golongan ini anak muda tadi itu. Syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Seorang pemuda, seorang yang masih belia, anum, tapi hidupnya, tumbuhnya dari kecilnya sampai besarnya fi ibadatillah, selalu dia beribadat kepada Allah. Ini berat kita mencari di akhir zaman seperti ini. Kebanyakannya yang sadar tuh yang sudah tuha, sudah uyuh, garing-garing, sakit-sakit, tuh kada lepas lagi tasbih. Apalagi sudah di rumah sakit, garing berminggu-minggu, berbulan-bulan, tuh kada lepas tasbih. Lalu mencari aja, cuk mana tasbih kayak itu? Mbahnya baik, sembuhkan Tuhan, hilang pulang tasbihnya. Itu udah biasa dah. Tapi mbahnya garing kena sadar pula, cari tasbih pulang, baik, hilang pulang tasbih. Tapi anak muda yang selalu ibadah kepada Allah ini jarang. Dari awal dia sudah baik, bagus, didikan orang tuanya, ke masjid dibawa, jamaah dibawa, Jumat 4, mulai anumnya, kada pernah berbuat menyimpang, kada pernah berbuat mungkarat maksiat, selalu dibimbing dengan baik. Ini syabun nasha'a fi ibadatillah azza wa jalla, dapat naungan lindungan Allah. Ini yang kita kehendaki umat Nabi Muhammad SAW, mulai dasar, mulai awal, mulai halus, selalu baik, selalu bagus, selalu lurus. Nah, ini tergantung didikannya juga lah. Nah, jadi didikan orang tua itu perlu, didikan abah mama perlu, contoh teladan dari orang tua perlu. Contoh teladan tuh lisanul hal afdalu min afsahu min lisanil maqal. Lisanul hal, pekerjaan kita, perbuatan kita itu lebih afsah daripada nang kita memadahin di rumah. Contohakan abah mama waktu sholat sembahyang, waktu sholat sampai waktu matikan TV. Ini kadang-kadang TV aja sampai isya kada bermati-matian, mulai sore hidup, maghrib kada tahu di maghrib, isya kada tahu di isya. Nang kayak apa anak? Betulnya kepala rumah tangga bertanggung jawab. Maghrib ambil remote, matikan TV, bayangan. Bini sembahyang, anak-anak sembahyang, pembantu sembahyang. Siapa yang tegas nih? Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Itu yang bertanggung jawab menjaga itu kepala rumah tangga, abah. Mun lon anak guru kau aja bertegas deh. Lon bini kau aja bertegas deh. Tapi nang tengali sedikit ini ada mintuha di rumah ya. Mintuha kada penyembahyang. Di muka TV mulai jam 5 sampai ke isya sih nggak akan mintuha. Nah kayak apa nak menakur aja. Bayinya berparak sudah nak mati di TV mintuha mah angkat tangan dah. Ayo matinya wajar.
ganggam. Maka Pegalangan sini ganal pulang, bekas preman. Ketujuan menonton preman pensiun. Kan di TV ada tuh preman pensiun, wah ketujuh benar tuh, nang Tuhan nang anum, pas lawan sidin ketujuh, nah menantu anak memati TV kada wani. Padahal rumah sorong nih, nang sorong bertanggung jawab di situ. Ku anfusakum ahlikum naro, siapapun nara di situ, mintuha kah, anak kah, bini kah, pembantu kah, bila tinggal di rumah kita, kita wajib tegas untuk menyuruhnya sholat. Lihat dulu sembahyang kan, maka sembahyang suruh sembahyang, yang sembahyang awas. Mun pembantunya mana aja kada sembahyang, ganti pembantu. Ampihi, cari pembantu yang lain yang penyembahyang. Bini kada sembahyang, nyaman aja. Apa? Ganti. Pembantu sembahyang, ganti pembantu. Bini kada sembahyang, ganti bini. Tapi kalau abah mama harus sembahyang, nggak apa namang ganti. Karena kau diganti-ganti nih. Nah, dengarkan lo binian, hati-hati tuh. Mau kada sembahyang diganti laki. Hah? Mau kada diganti? Kada usah gue diganti aja, biar jadi madu kada bapak aja. Wah. Bagus pulang men madu kada bapak. Tapi kau diganti itu di bini, pembantu kau diganti, anak kada kau diganti, abah mama kada kau diganti. Itu tidak ada mantan abah, mantan mama, mantan anak, kada ada. Mantan bini ada kalau, nah, mantan pembantu ada. Nah, jadi lebih berhati-hati lagi, artinya sebagai seorang istri jaga nunut, istilahnya nunut atau nunut, nurut, manut, manggut lawan suami. Surga ada di bawah telapak, di bawah telapak lah. Anak ada surganya di bawah telapak kaki ibu. Kalau istri surganya suami di bawah suami. Kalau dia taat bakti kepada suaminya, sebelum dia wafat diridhoi oleh suaminya, dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak ridho orang tuanya, ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridho Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, murka Allah terletak kepada kemurkaan kedua orang tua. Nah, jadi istri cari ridhonya suami. Suaminya ridho, senang pada waktu dia meninggal, surga itu insya Allah. Nah, jadi kehidupan kita di dunia sehari-hari ini beginilah keadaannya. Mun kita mau ikut syariat Nabi Muhammad SAW, insya Allah selamat dunia akhirat. Itu yang kita cari. Hidup di dunia hanya sementara, yang kekal abadi akhirat jua. Nah, itu yang kita cari. Untuk apa kita mencari kemewahan dalam kehidupan sehari-hari kalau tidak dapat ridhonya Allah? Kalau nantinya bakal celaka akhiratnya, sedangkan akhirat itu yang kekal abadi. Buat apa kita mencari kesenangan dunia berlebih-lebih, namun sengsara nantinya di akhirat? Tidak ada gunanya. Jadi kita mencari dan menuntut dunia ini tidak dilarang, boleh, tapi ingat, dunia jadikan jembatan untuk akhirat. Nah, jadi alhamdulillah, seperti mana sahibul bait majelis pada malam ini jembatan menuju akhirat nih. Ada bisi harta, ada bisi kelebihan, adakan majelis untuk akhirat tadi. Ini kada gampang nih mengumpul orang. Tujuan ilmu, tujuan akhirat. Tidak semua orang dapat, tidak semua orang bisa. Bisi harta kekayaan, tidak semua orang dapat memberikan hartanya untuk di jalan Allah. Kadang-kadang kalau hatinya tidak terketuk,
tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalan akhirat ini, malahan harta kekayaannya hanya untuk dunia aja. Dibawanya berpesta pora, dibawanya bersenang-senang, dibawanya berame-rame, nang kada kakaruan aja dipakainya, habis karena kada sama sekali menyimpan untuk akhirat. Nah itu hatinya tertutup, sangat rugi dunianya sampai akhiratnya. Inilah keadaan kehidupan di akhir zaman seperti sekarang ini. Berat karena mencari orang-orang yang betul-betul harta kekayaannya disalurkan untuk kebaikan-kebaikan. Nah jadi kita harus sadar sebagai umat Nabi Muhammad SAW, untung ada majelis, untung ada ilmu. Bila ilmu ada di satu tempat, suruh singgah tadi itu oleh Nabi SAW. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Bila kamu melalui taman sorga, jar Nabi, farta'u, singgah, mampir, ambil situ manfaat, ambil hikmah, ambil ilmu. Nang ditanya oleh para sahabat, apa itu riyadul jannah, taman sorga itu? Disebut oleh Nabi majlisul zikir, majlisul ilm. Nang ada di situ, kita disuruh mampir, singgah, untung masih ada di tempat kita. Mun kada cari ke lain. Nah, jadi beruntung kita ada di tempat yang dekat lawan kita. Seandainya kada tuh cari itu ilmu. Bahkan disuruh menuntut ilmu kemanapun pergi, jauhnya dimanapun, karena menuntut ilmu ini hukumnya wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa muslimatin. Laki-laki kah perempuan kah wajib menuntut ilmu syariat, ilmu yang wajib untuk dipakai dan diamalkannya. Karena bukan ada ilmu nang kayak anak beramal, nang kayak anak sembahyang, nang kayak anak puasa, nang kayak anak berzakat, nang kayak anak naik haji, semuanya sia-sia tanpa ilmu. Dalam kitab Zubat lagi disebut oleh Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kullu man bi ghairi ilm, setiap orang yang tanpa ilmu pengetahuan, karena ilmunya, ya'malu, lalu dia beramal, kosong amalnya. Sembahyang kada tahu ilmunya, puasa kada tahu ilmunya, berzakat kada tahu ilmunya, naik haji kada tahu ilmunya. A'maluhu mardudatun, amal-amalnya semua yang dikerjakan itu ditolak, sia-sia sembahyang, sia-sia puasa, sia-sia berzakat, sia-sia naik haji, karena kada tahu ilmunya, kada belajar. Mardudatun, ditakit lagi di belakang, la tuqbalu. Sudah mardud, ditolak cukup aja udah aturannya, tapi la tuqbalu pulang diperkuat, tidak diterima. Ya inilah. Sayang kalau kada sedikit tuh umat Nabi Muhammad SAW naik haji rajin, tapi kada pernah umpat manasik haji. Umrah rajin, tapi kada pernah umpat manasik umrah. Jadi kada tahu mana rukun, mana sunnah, mana wajib di dalam pekerjaan-pekerjaan hajinya. Iya sembarangan. Lalu disebut hajinya apa? Haji mardud, haji nang ditolak. Padahal nang disuruh, dicari, dituntut haji mabrur. Haji mabrur ini balasannya tidak lain yang Rasulullah mengatakan, al hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, yang diterima, itu yang mencukupi persyaratannya, yang dikerjakannya dengan ilmunya, dengan manasik hajinya dikerjakannya, laisa lahu jazaa'un, tidak ada balasan lain kalau dia kembali ke tempat asalnya, meninggal dunia, illal jannah, surga tuh di hadapannya langsung bersih sudah. Hajinya mabrur, diterima. Nah, ini berat. Tidak sedikit orang yang naik haji dari mardud tuh banyak, nang mabrurnya sedikit. Ada naik haji tujuannya bukan betul-betul naik haji, hanya piknik. Nah, disebut haji piknik, haji refreshing. Wah, uyuh suruh begawi sulang setahunan tuh kada istirahatnya. Naik haji dah aja. Nah, bawa kawanan naik haji. Sekalinya berjualan. Naik hajinya kalau betul-betul naik haji, tolak membawa dagangan, bulik membawa dagangan. Haji dagang rusak, hati-hati. Pertama kali pulang naik haji berdagang udah. Nah, tolak membawa dagangan, bulik membawa dagangan.
Nah, untung kalau sorongnya, untung dunianya. Nah, inilah sudah keadaan umat. Jadi kalau kita betul-betul menuntut ilmu, mengaji, tahu tuh keadaan dan hukum-hukum yang sebenarnya, agar kita tidak sia-sia dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah, manfaat, ilmu daripada yang keluar daripada sini. Mudah-mudahan sudah diampuni dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah nantinya. Amin, Allahumma amin. Akhirul kalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata salah khilaf yang tidak berkenan dari Bapak Ibu sekalian. Tiada tujuan lain untuk menyampaikan ini hanyalah untuk memperbaiki keadaan umatnya Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu ahsanal jaza. Kita ucapkan kepada ayahanda kita, guru kita yang sampaikan papadah tadi lawan kita barataan. Mudahan kita bisa mengamalkan apa yang dipadahi sidin desan kita. Selanjutnya